3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perilaku dan juga motivasi karyawan. Sebelum memulai presentasi kami, akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rahma Oktaviani dengan NPM 220130221 sebagai pemandu jalannya presentasi kelompok 6. Saya Egista Trismaida Pratiwi dengan NPM akhiran 214. Saya Nicholas Bintang dengan NPM 242. Saya Talita Raisa Asmawati dengan akhiran NPM 238. Saya Daud Sofyan Rasman dengan NPM akhiran 239. Saya Agnes Syahat dengan NPM akhiran 236. Baik, pada bagian pertama ini akan dijelaskan oleh Egista. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pertama, di mana kita akan mengidentifikasi dan membahas bentuk-bentuk dasar perilaku yang ditunjukkan karyawan dalam organisasi. Next. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perilaku karyawan. Perilaku karyawan merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Nah, di sini kita akan membahas langsung bentuk-bentuk perilaku karyawan. Jadi, perilaku karyawan nanti yang kita bahas itu ada 3 perilaku. Yang pertama adalah perilaku kinerja, di mana serangkaian perilaku yang terkait dalam pekerjaan ini diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi. Pada dasarnya, perilaku ini yang dapat disasarkan untuk menjalankan pekerjaan. Contohnya, pekerja lini perakitan yang duduk di samping ban, berjalan dan memasang komponen produk memiliki kinerja produk yang sedikit. Ia diharapkan duduk di stasiun kerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan dan memasang komponen dengan benar. Dan yang kedua ini adalah kewargaan organisasi, di mana kewargaan ini mengacu pada perilaku individu yang memberikan kontribusi positif secara keseluruhan bagi organisasi. Nah, misalnya nih, ada satu karyawan yang bekerja menghasilkan kuantitas dan juga kualitas yang baik, namun ia tidak bersedia untuk lembur, tidak membantu karyawan baru yang sedang adaptasi, dan enggan memberikan kontribusi lain di luar deskripsi pekerjaannya. Hal ini mungkin individu tersebut dipandang baik dalam menghasilkan kinerja yang baik ya, tapi dia tidak dianggap sebagai warga organisasi yang baik. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kewargaan organisasi itu seperti kepribadian, sikap, kebutuhan individu, tim kerja individu, dan juga budaya perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah perilaku kontraproduktif, di mana perilaku ini yang menjauhkan individu alih-alih berkontribusi pada kinerja produksi. Dan ada beberapa perilaku yang termasuk dalam kontraproduktif ini. Yang pertama adalah ketidakhadiran, di mana ketidakhadiran ini akan menyusahkan bagi anggota lain untuk mengejar target orang yang tidak hadir tersebut. Dan yang kedua ada perputaran karyawan, ketiga ada pencurian dan sabotase, keempat ada pelecehan seksual dan juga rasial, kelima ada agresi dan kekerasan di tempat kerja.
2. Sifat dasar dan nilai penting dari perbedaan tiap individu di antara karyawan. Pengertian perbedaan individu, yaitu atribut pribadi yang berbeda-beda antar satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan individu ini mencirikan seorang menjadikan orang yang unik. Lalu di sini kita akan membahas kepribadian dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah kesetujuan, di mana hal ini merupakan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Seseorang dengan tingkat kesetujuan yang tinggi akan bersifat ramah, kooperatif, pemaaf, memahami, dan bersikap tenang saat berpendapat dengan orang lain. Sedangkan seseorang dengan tingkat kesetujuan yang rendah seringkali bersifat pemberang, lekas marah, serta kurang kooperatif. Yang kedua, ada pengaturan diri. Dalam konteks ini, merujuk dalam kegigihan, mudah diandalkan, serta keteraturan seseorang. Individu dengan keteraturan diri yang tinggi cenderung berfokus pada segelintir tugas yang ia kerjakan dalam satu waktu, sehingga dalam pengerjaan tugas tersebut akan dikerjakan secara lebih rapi, sistematis, serta dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dengan pengaturan diri yang rendah, seseorang akan mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu, sehingga pengerjaan tugas tersebut kurang maksimal. Yang ketiga, ada emosionalitas, yaitu mengacu pada derajat kecenderungan seseorang memiliki pandangan dan perilaku positif atau negatif terhadap orang lain. Di sini, seseorang dengan emosionalitas positif relatif lebih siap, tenang, tabah, dan teguh. Sedangkan individu dengan emosionalitas negatif lebih mudah tersulut, curiga, reaktif, maupun suasana hatinya berubah. Yang keempat, ada ekstraversi. Di sini yang dimaksud ekstraversi adalah keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik, mengacu pada tingkat kenyamanan individu terhadap lingkungan. Di sini, lalu selanjutnya ada keterbukaan, yaitu mencerminkan seberapa luas dan lakunya seseorang dalam keyakinan. Seseorang dengan keterbukaan tinggi akan lebih mampu menerima ide-ide atau hal-hal baru dan dikembangkan. Lalu seseorang dengan keterbukaan rendah cenderung kurang responsif dan menerima ide-ide baru. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran Myers-Briggs. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada karya klasik Carl Jung yang membedakan orang berdasarkan 4 dimensi. Yang pertama, ada ekstraversi versus intervensi. Ekstrovert memperoleh energi ketika ia berkumpul dengan orang-orang, sedangkan introvert mudah jenuh dengan dengan suasana orang banyak dan akan mendapatkan energinya kembali jika ia berada di tempat yang sepi. Yang kedua, ada penginderaan atau sensing versus intuisi. Tipe penginderaan lebih menyukai hal-hal konkret, sedangkan intuitif lebih menyukai konsep abstrak. Yang ketiga, ada memikirkan versus merasakan. Individu yang pemikir lebih merasakan keputusan mereka pada logika dan akal, sedangkan individu yang merasa lebih berdasarkan kepada putusan kepada perasaan dan emosi. Yang keempat, ada menilai versus memahami. Orang-orang penilai menikmati hal-hal yang rampung atau tujuannya tercapai, sedangkan mereka yang pemaham lebih menikmati proses dan situasi yang tidak bisa diduga hasilnya. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mengacu pada derajat di mana orang-orang memiliki kesadaran diri, dapat mengelola emosi mereka, dapat memotivasi diri, menunjukkan empati bagi orang lain, dan memiliki keterampilan bersosialisasi. Dimensi-dimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kesadaran diri, mengacu pada kapasitas seseorang untuk menyadari apa yang mereka rasakan. Yang kedua, mengelola emosi, mengacu pada kapasitas seseorang untuk mengatasi kecemasan, rasa takut, dan kemarahan, sehingga tidak mengganggu kegiatan individu tersebut. Yang ketiga, memotivasi diri adalah kemampuan seseorang untuk tetap optimis dan selalu berusaha keras dalam menghadapi hambatan, tantangan, dan kegagalan. Yang keempat, empati, kemampuan seseorang
untuk memahami perasaan yang dialami orang lain, serta yang keterima keterampilan bersosialisasi, yaitu membantu antar individu untuk bergaul dan menjalin hubungan yang baik. Selanjutnya yaitu sifat kepribadian lainnya dalam lingkungan kerja. Ada beberapa aspek yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah lokus kendali atau locus of control. Lokus kendali ini berarti derajat sejauh mana orang-orang meyakini mereka. Maksudnya, orang-orang yang percaya bahwa individu memiliki kendali atas kehidupannya sendiri dikatakan memiliki lokus kendali internal. Orang-orang yang menganggap bahwa kekuatan di luar kendali mereka dikatakan memiliki lokus kendali eksternal. Kemudian yang kedua adalah efikasi diri atau self-efficacy, yang berarti keyakinan seseorang atas kemampuannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Di sini maksudnya adalah keyakinan atas kemampuan diri untuk mengerjakan sesuatu secara efektif, menimbulkan rasa yakin pada diri sendiri, dan juga lebih fokus pada kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah otoritarianisme, yaitu derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa perbedaan kekuasaan dan status bisa dibedakan dalam hierarki sistem sosial seperti organisasi. Selanjutnya yaitu Machiavellianisme, yaitu golongan ningrat dapat lebih mudah memperoleh dan menggunakan kekuasaannya. Maksudnya, untuk saat ini digunakan dalam menggambarkan perilaku yang mengarah pada perolehan kekuasaan dan juga cenderung mengendalikan perilaku orang lain. Selanjutnya, harga diri, yaitu derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa dirinya adalah individu yang berharga dan pantas untuk diperhitungkan. Yang terakhir yaitu kecenderungan mengambil resiko. Maksudnya adalah derajat sejauh mana seseorang bersedia untuk mengambil peluang dan juga mengambil keputusan yang beresiko. Selanjutnya adalah bagaimana sikap terbentuk. Ada 3, yaitu kognisi, afek, dan juga intensi. Kognisi ini adalah pengetahuan yang dipegang oleh seseorang mengenai sesuatu, yang mana didasari pada persepsi pada kebenaran dan juga realitas, serta seperti apa yang kita ulas, persepsi sejalan dengan realitas pada kadar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu afek. Afek yaitu seseorang yang mana memiliki perasaan individu mengetahui suatu hal. Kemudian yang ketiga adalah intensi. Intensi ini memandu perilaku seseorang dalam bertindak. Kemudian ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif ini terjadi ketika dua bentuk kognisi atau persepsi saling bertolak belakang atau inkongruen. Seseorang mengalami bentuk konflik dan kecemasan, ini disebut dengan disonansi kognitif. Yang ketiga ada kontrak psikologis dan kesesuaian individu pekerjaan dalam lingkungan kerja. Kontrak psikologi adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan berikan bagi organisasi dan yang organisasi berikan sebagai imbalannya. Menurut Rousseau, kontrak psikologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, keyakinan yang mendasari kontrak psikologi. Definisi awal mengenai kontrak psikologi di sini menekankan pada keyakinan tentang harapan dan kewajiban. Sedangkan definisi belakangan ini menekankan pada keyakinan tentang janji-janji. Lalu yang kedua ada sifat implisit pada kontrak psikologi. Dewasa ini para ahli menganggap
bahwa kontrak psikologi mengandung janji baik itu yang bersifat eksplisit maupun implisit. Jadi di dalam psikologi ini ada mempunyai sifat yaitu implisit dan eksplisit. Yang ketiga adalah sifat subjektif pada kontrak psikologi. Dewasa ini para ahli menganggap bahwa kontrak psikologi bersifat subjektif. Yang keempat ada kontrak psikologi bersifat timbal balik. Ini berarti kontrak psikologi merujuk pada perjanjian yang bersifat timbal balik antara dua pihak seperti karyawan dan agen organisasi. Yang terakhir ada pihak-pihak dalam kontrak psikologi. Menurut Rousseau, definisi kontrak psikologi mengacu pada dua pihak yang melakukan kontrak. Selanjutnya, kesesuaian individu pekerjaan. Menurut Holland oleh Robbins, teori kesesuaian individu dan pekerjaan didasarkan pada gagasan kesesuaian antara karakteristik seorang individu dengan lingkungan kerjaannya. Lalu ada menurut Chapman, kesesuaian individu dengan pekerjaan merupakan kesesuaian antara norma-norma dan nilai organisasi dengan nilai-nilai yang dianut seseorang. Lanjut, yang terakhir menurut Roland Adrian, orientasi kerja tiap individu dipengaruhi oleh 3 kebutuhan hakiki, yaitu kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan prestasi. Nah, yang keempat, model dan konsep motivasi karyawan. Ya, definisi motivasi di sini adalah sejumlah kekuatan yang mendorong orang-orang berperilaku dalam cara tertentu. Seorang karyawan bisa saja termotivasi untuk bekerja keras untuk menghasilkan produksi sebanyak mungkin. Sementara karyawan lain mungkin termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Pendekatan hubungan manusia di tempat kerja. Itu ada 3 teori, yaitu teori klasik, teori perilaku awal, dan teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer itu juga dibagi menjadi 2, yaitu teori ekspektasi dan juga teori keadilan. Selanjutnya ada strategi dan teknik meningkatkan motivasi karyawan. Di sini terdapat 5 strategi. Yang pertama ada penguatan atau modifikasi perilaku. Yang pertama ada penguatan positif, yaitu digunakan ketika perusahaan atau manajer memberikan imbalan saat karyawan menunjukkan perilaku yang diinginkan, misalnya bekerja keras, membantu karyawan lain, dan sebagainya. Yang kedua ada hukuman, yang dirancang untuk mengubah perilaku dengan menunjukkan konsekuensi yang kurang menyenangkan apabila orang-orang memiliki perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada pembelajaran sosial. Ini terjadi ketika orang-orang mengamati perilaku orang lain, mengenali konsekuensi dari perilaku yang diamati, dan mengubah perilaku mereka sendiri pada gilirannya. Yang kedua ada menggunakan sasaran untuk memotivasi pelaku. Metode yang paling sering digunakan sebagai penerapan sasaran kinerja tersebut juga manajemen berdasarkan tujuan, yaitu suatu sistem penetapan sasaran kolaboratif dan tingkatan atas hingga bawah organisasi. MBO melibatkan manajer dan bawahan dalam penetapan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Yang ketiga ada manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Dalam manajemen partisipatif dan pemberdayaan, karyawan diberikan pilihan mengenai cara mereka melakukan pekerjaan dan bagaimana perusahaan dikelola. Mereka diberdayakan untuk mengemban tanggung jawab mereka sendiri yang lebih besar dan kinerja mereka sendiri. Yang keempat ada pengayaan ulang pekerjaan dan perancangan ulang pekerjaan. Biasanya digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja dalam pekerjaan yang sedikit sekali memiliki faktor-faktor memotivasi. Pertama ada program pengayaan pekerjaan. Dirancang untuk menambah satu faktor motivasi atau lebih ke dalam kegiatan kerja. Yang kedua ada program perancangan ulang pekerjaan. Menggarisbawahi setiap individu menginginkan hal yang berbeda-beda dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada penggabungan tugas.
Ini tujuannya untuk memperbesar lingkup pekerjaan dan meningkatkan variasinya agar karyawan merasa pekerjaan mereka lebih berarti. Yang keempat ada pembentukan kelompok kerja ilmiah. Dibentuk untuk membantu karyawan mengamati tempat kerja dan arti penting pekerjaan mereka dalam keseluruhan struktur perusahaan. Yang kelima ada pembentukan hubungan klien. Ini memungkinkan para karyawan untuk berinteraksi dengan para pelanggan. Pendekatan ini untuk memperkaya ragam pekerjaan. Dan yang kelima ada jadwal kerja yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Sebagai salah satu cara meningkatkan kepuasan kerja, banyak perusahaan bereksperimen dengan jadwal kerja yang dimodifikasi, yaitu pendekatan berbeda mengenai jam kerja dan hari kerja. Dua bentuk paling umum jadwal kerja yang dimodifikasi adalah program berbagi pekerjaan dan program waktu fleksibel, termasuk juga tempat kerja alternatif. Program waktu fleksibel memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memilih jam kerja mereka dengan menyesuaikan jam kerja standar berdasarkan jadwal harian atau mingguan mereka sendiri. Di sini terdapat ada keuntungan, ada kelemahannya. Keuntungannya itu memberikan kebebasan lebih besar bagi karyawan dalam kehidupan profesional dan kehidupan pribadi mereka. Program ini juga memungkinkan karyawan untuk merencanakan jadwal kerja mereka sendiri. Nah, untuk kelemahannya ini, yaitu mereka sulit untuk berkoordinasi karena orang-orang bekerja pada jadwal yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.